Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Biksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya yang bernama Adrian Nurfajri. Dan untuk seperti apa kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ambulan Berdarah. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah sekian lama saya vakum cerita, dikarenakan banyak pekerjaan di kantor, sekarang saya akan menyempatkan diri untuk kembali berbagi kisah nyata. Kisah Pak Harto, nama samaran yang menjadi seorang driver ambulan di sebuah desa di Jawa Barat di tahun 2002. Pak Harto melamun di depan rumahnya dengan segelas kopi dan sebatang rokok. Beliau termenung, di usianya yang sudah menginjak 40 tahun, sulit untuk mencari kerjaan. Beliau sadar kalau melamar di kantoran adalah hal yang tidak mungkin. Hingga tiba-tiba ada seorang teman segabutnya muncul entah dari mana, tiba-tiba menegur Pak Harto yang sudah mulai sedikit mengantuk. "Wale, udah jelek, lamun lagi," tegur Pak Hadi. "Pusing aing, naruh lamaran dipanggil kagak, dijadiin bungkus cabe iya," ucap Pak Harto. "Ya, lu kan udah tua, kantoran ogah mau nerima." "Iye, tahu gue, juga pusing aing, pusing terus, minum baikon." Pak Hadi ini memang teman dekatnya Pak Harto pas kecil dulu, saking dekatnya suka saling tarik-tarikan di empang sebelah. Pak Harto tipe orang yang asik menurut saya, biarpun umurnya sekarang sudah menginjak 50 tahun lebih, tapi jiwa mudanya dan gaya ceritanya asik, sampai membuat saya lupa sama nama saya sendiri. Di saat sedang asik berdebat tentang kegabutan mereka berdua, datanglah malaikat tanpa sayap yang berkumis tebal melalui pertikaian mereka. Kalian ini dari dulu ribut terus sampai lupa. Kalau anak di kamar mandi lu kayung," potong Pak Karno. Beliau adalah Pak RT di desa itu. Ternyata kedatangan Pak Karno membawa kabar baik untuk Pak Harto. Beliau ingin menawarkan pekerjaan kepada beliau. "Bisa nyetir kagak?" tanya Pak Karno. "Bisa dong saya, nyetir kuda saja saya bisa, bikin ngesot itu kuda," jawab Pak Harto. "Ya sudah, besok ikut saya ke rumah sakit jiwa." "Ngapain?" "Masukin lu talas," jawab Pak Karno yang kesal. Setelah itu Pak Karno pergi menghilang di kegelapan malam dan dingin serta kabut, dan setelah itu juga Pak Harto dan Pak Hadi melanjutkan bacotan tidak pentingnya. Pagi tiba, Pak Harto yang sudah dijanjikan pekerjaan oleh Pak RT mereka, ia masih terlihat menikmati mimpi basahnya hingga meneteskan sebuah sumber air di kasur. "Woi, bangun, katanya mau ngelamar kerja," teriak sang bidadari di rumahnya. Mendengar suara itu, Pak Harto langsung terbangun. Ya, Pak Harto sangat sayang dengan istrinya, tapi sayang lebih merangkap kalau beliau takut dengan istrinya. Beliau bangun dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ternyata Pak RT sudah menunggu beliau di depan rumahnya. Pak Harto mandi macam pembalap motor GP, kebelet boker, sampai-sampai beliau lupa sabun atau enggak. "Bu, saya berangkat, doain ya," teriak Pak Harto dari depan. "Bawe lu," jawab istrinya. Sungguh romantis sekali keluarga mereka. Pak Harto menghampiri Pak RT yang berada di kandang ayam. Mau maling ya kamu?" "Alah, cuma punya ayam satu aja, gak level saya, dijual pun gagal laku. Ayo berangkat." "Ayo, saya tunggu dari tadi, kelamaan. Bapak datangnya," ucap Pak Harto. Pak Harto dan Pak Karno berjalan menuju klinik yang berada tidak jauh dari desa. Klinik tersebut berada di pertengahan antara desa A dan desa B. Jarak dari rumah Pak Harto ke klinik tersebut memakan waktu cuma 15 menit. Sampai 1 jam biasanya godain janda dulu. Sesampainya mereka dan langsung menemui pimpinan di klinik tersebut. Proses tanya jawab pun macam kuis dan akhirnya Pak Harto diterima. Awalnya Pak Harto ingin menolak karena tidak setuju dengan jumlah gaji yang akan didapat. Tapi kebutuhan rokok mendesak, akhirnya beliau diterima. Beliau lupa pada tanggal berapa saat itu, tapi beliau masih ingat itu adalah akhir tahun. Buat yang belum tahu, akhir tahun itu biasanya bulan Desember ya.
Tapi beliau ingat pada hari Selasa dia mulai kerjanya. Saat itu beliau semangat sekali. Ternyata seminggu di situ cukup gabut. Entah jahat atau tidak, beliau mengaku berharap banget ada kejadian apapun itu, biar bisa jalan keluar bawa ambulan tersebut. Baru kali ini dengar supir ambulans semangat mengangkut pasien kecelakaan. Hingga minggu kedua, masuklah panggilan yang membutuhkan ambulan. Ada kejadian kecelakaan antara motor dan mobil di dekat desa B, tapi agak jauh. Setelah mendapat instruksi, Pak Harto langsung bergegas memanaskan mobil ambulan. Ya, loh kok belum jalan? Tanya pimpinan klinik. Oh, ini panasin mobil dulu. Aduh Bapak, keburu lewat nanti korbannya. Heran, masih sempat dia mikir manasin mobil dulu. Susah emang bapak-bapak. Pak Harto langsung meluncur ke TKP. Perjalanan ke sana menempuh waktu 30 menit perjalanan. Karena jalanan memang sempit dan juga banyak kebo yang lagi gibah di pinggir jalan. Jalan bikin macet, ditambah kesadaran orang Indonesia kalau dengar suara ambulan belaga budek. Akhirnya sampailah di TKP. Pak Harto sedikit kesulitan karena banyaknya warga yang berkumpul di sekitar. Sampai-sampai beliau teriak-teriak dari jendela agar pada pinggir. Awas, air panas di sana. Udah tidak ada petugas kepolisian yang berjaga. Tampak korban sudah ditutupi pakai daun pisang dari kebun sebelah. Ternyata korbannya berasal dari pengendara motor. Sementara pengendara mobil hanya cedera ringan. Dari mana Pak? Tanya petugas polisi. Dari surga. Ya Pak, dari klinik. Lupa ini. Dapat panggilan disuruh angkut korban Pak. Oh ya. Monggo saya bantu ya Pak. Pertama kalinya Pak Harto melihat jenazah korban kecelakaan. Bakal genap terus. Tak korban masih ditutupi dengan daun pisang. Pak Harto masih biasa saja. Tapi pas daun pisang itu dibuka, tidak pakai lama, Pak Harto langsung muntah. Karena baru pertama kalinya melihat jenazah yang sedikit hancur. Ia melihat Pak Harto muntah. Pak polisi langsung bertanya keheranan kepada Pak Harto. Baru pertama kali lihat ya Pak? Iya, perdana saya bawa jenazah. Ya wis kalau gitu saya aja yang angkat. Bapak tunggu di mobil saja. Untung baik Pak polisinya. Setelah jenazah sudah dibawa ke mobil, Pak Harto langsung jalan kembali menuju klinik sendirian. Nyetir ditemani jenazah korban kecelakaan itu bukan hal yang gampang. Kata beliau ada tekanan batin, ketakutan yang ditambah bawaannya darah menghiasi suasana dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Pak Harto hanya terdiam. Sesekali beliau melihat spion arah belakang, berharap jenazah tersebut tidak bangun lagi. Syukurlah, beliau sampai di klinik tepat dan tidak ada kejadian ganjil. Pak Harto langsung panggil suster dan meminta dibawakan jenazahnya ke dalam. Saat Pak Harto ingin menutup pintu belakangnya, beliau melihat darah menggenang di lantai mobil. Darah tersebut cukup banyak dan sangat ketat. Pak Harto langsung berinisiatif untuk membersihkannya, karena di area belakang klinik saat membersihkan pun beliau tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Kejadian pun tidak ada sama sekali. Semakin lama bekerja di sana, pengalaman Pak Harto membuat jenazah pun makin banyak. Mulai dari korban kecelakaan, orang sakit, dari yang saat menjemput masih hidup hingga meninggal. Di perjalanan sudah dia alami semua. Pak Harto mulai terbiasa dengan semuanya. Sudah terbiasa juga dengan melihat korban kecelakaan. Kejadian-kejadian aneh pun belum pernah Pak Harto alami selama bekerja di sana. Bahkan beliau kerap tidak ada kejadian tersebut, hingga akhirnya kejadian yang tidak apa-apa harapkan terjadi malam itu. Pukul 11 malam Pak Harto berada di rumah. Karena kebetulan sekali klinik sudah mendapatkan supir ambulan lagi, agar bisa bekerja secara bergantian. Kebetulan juga malam itu terjadi kecelakaan antara motor dan motor juga yang menewaskan kedua pengendara tersebut. Pak Harto pun sudah bersiap untuk tidur, dikagetkan dengan suara gedorang pintu rumahnya. Tok, bangun Tok. Suara teriakan dari luar rumahnya. Pak Harto yang kaget dan bingung langsung bangun dan menuju pintu. Betapa terkejutnya dia. Ada apa? Kok kayak panik gitu? Tanya Pak Harto. Jamal adalah salah satu petugas security di klinik tersebut. Mbak, ada kecelakaan dan butuh ambulans sekarang. Lah,
Si Adri kemana? Emangnya gak tahu ya? Saya cari-cari gak ada di klinik. Ayo Pak, cepetan. Karena buru-buru, Pak Harto langsung cepat-cepat pakai bajunya. Padahal sudah ada niatan mau malam Jumatan dengan istrinya. Oh iya, Pak Ari ini adalah salah satu supir ambulan di klinik tersebut yang masih muda. Juga Pak Harto dan Jamal langsung menuju klinik dengan kecepatan. Memakai motor butut Jamal dipaksakan untuk berlari cepat di gelapnya malam. Setelah sampai di klinik, Pak Harto langsung menuju garasi mobil ambulan tersebut. Memanaskan mobil sebentar dan langsung gas ke TKP. Tapi baru saja sampai gerbang depan klinik, Pak Harto ngerem mendadak. Jamal, lu kagak ngasih tahu di mana lokasi kecelakaannya? Lah, saya kira Bapak tahu. Habisnya gak nanya. Taja enggak pakai nanya. Itu Pak dekat desa. Tapi sonoan dikit. Oke, lokasi kecelakaan kali ini lumayan jauh dari tempat pertama kalinya Pak Harto mengangkut jenazah korban motor dan mobil tersebut. Perlu waktu hampir 1 jam perjalanan ke TKP. Pak Harto berharap masih sempat untuk menolong korban. Syukurlah Pak Harto dapat menolong waktu tempuh hingga menjadi 40 menit dan sampai di TKP. Sayangnya kedua korban sudah tidak dapat tertolong. Keduanya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh polisi. Halo Pak, saya Harto. Saya langsung ambil kantong jenazah di belakang. Lalu membawanya ke samping korban tersebut yang satu laki-laki berumur sekitar 30 tahunan. Dan satu lagi anak kecil berumur sekitar 15 tahun. Pak Harto kaget karena bagaimana bisa anak sekecil ini diizinkan oleh orang tuanya untuk membawa motor malam hari seperti ini. Kondisi kedua jenazah berbeda. Tapi kata Pak Harto, kondisi jenazah yang paling parah itu yaitu adalah anak kecil. Kepalanya terbelah di tengah sampai hidungnya. Kedua tangannya patah, mukanya penuh dengan darah yang berasal dari belahan kepala tersebut. Pak Harto hanya bisa beristighfar melihatnya. Sementara korban satunya lagi tidak terlalu parah, namun dugaannya adalah tulang rusuk dan remuk, dan juga benturan di kepalanya. Pak Harto melihat motor dari kedua korban tersebut ngeri karena benar-benar sudah tidak berbentuk. Dibantu polisi, Pak Harto angkat jenazah tersebut ke dalam mobilnya. Setelah itu Pak Harto langsung pamit kepada polisi dan kembali menuju klinik. Ini adalah pertama kalinya Pak Harto membawa jenazah korban kecelakaan di malam hari. Yang namanya desa, pasti masih banyak pohon-pohon tinggi di sekitar jalanannya. Lampu pun hanya sekedarnya juga. Untungnya lampu mobil ambulan tersebut masih berfungsi dengan baik. Pak Harto menjalankan mobilnya tidak terlalu kencang, takut ada hewan atau warga yang tiba-tiba menyeberang ke jalan. Menuju desa B dari TKP harus melewati sedikit hutan dan jalan yang bulak-belok. Di situ pun tidak ada lampu sama sekali, hanya lampu mobilnya saja yang menerangi celah tersebut. Saat mobil memasuki wilayah tersebut, tiba-tiba Pak Harto merasa merinding. Pikirannya mulai sedikit berkelana. Namun tiba-tiba dengan cepat ia menepis. Pak Harto dengan memikirkan hal-hal lain agar tidak terbawa suasana. Rasa merindingnya makin kuat. Malam-malam pukul 1 pagi lewat di jalan dengan jenazah korban kecelakaan itu mengerikan, kata Pak Harto. Disinyalir Pak Harto mulai sedikit kendur. Ia mulai sedikit panik dan kadang-kadang melihat spion ke arah belakang. Pak Harto sedikit menaikkan kecepatan mobilnya. Dalam hatinya pun dia membacakan doa-doa agar tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini adalah hari sialnya Pak Harto. Di saat sedang fokus menyetir, sama-sama di tengah suara mobil beliau mendengar suara sebuah sleting seperti ada yang membuka. Pak Harto makin tidak karuan. Beliau mulai berkeringat. Arah suara tersebut dari arah belakang yang berarti dari kantung jenazah tersebut. Pak Harto melihat spion belakang. Pelan-pelan matanya melirik dan bersyukur tidak ada apa-apa. Suara bukan sleting tersebut hilang. Kali ini tercium bawaannya darah yang cukup kuat. Beliau makin kuat mengebut-ngebut. Dalam hatinya pikirannya sudah mulai tak karuan. Saat itu beliau menginjakkan gas mobilnya makin dalam. Tidak peduli lagi apa ada lubang atau tidak. Di saat panik tersebut, Pak Harto kembali mencoba melirik ke arah spion belakang dan terlihat hal yang sangat tidak diharapkan oleh Pak Harto. Saat itu di dalam
Gelap Pak Harto melihat sosok dari spion sedang duduk melihat terdapat. Ia tidak percaya dengan apa yang beliau lihat. Untuk meyakinkan hatinya, Pak Harto mencoba menengok ke belakang dan benar saja. Pak Harto melihat salah satu jenazah tersebut duduk. Sosok anak kecil tersebut dengan muka yang penuh darah melihat Pak Harto. Melihat itu, Pak Harto langsung membuang mukanya ke arah depan dan beristighfar sekuat-kuatnya. Dengan keadaan panik itu pun sangat beruntung masih bisa mengendarai mobilnya dengan baik. Pak Harto hanya bisa berdoa dalam hati. Beliau sudah tidak berani untuk melirik ke arah spion mobilnya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Pak, sakit." Jantung Pak Harto seakan berhenti mendengar suara tersebut. Sejujurnya saat itu badan beliau sudah mulai lemas, seakan tenaganya diserap oleh sosok anak kecil tersebut. "Pak, sakit." Kembali suara tersebut semakin membuat Pak Harto ketakutan. Beliau mau berhenti dan kabur meninggalkan mobil, tapi saat itu berada di tengah hutan. Tidak ada hal yang bisa dilakukan saat itu, hanya bisa berdoa saja dan mencoba menguatkan nyalinya. Hal itu adalah hal yang tidak bisa saya lupakan. Benar-benar badan lemas banget, cerita Pak Harto. Mobil mulai memasuki desa B. Pak Harto sedikit lebih tenang karena sudah mulai ada di penerangan di jalan. Beliau coba beranikan diri lagi buat melirik ke arah spion. Kali ini sosok anak kecil tersebut sudah tidak ada. Entah mengapa sepanjang perjalanan di dalam desa B tersebut tidak terjadi apapun. Namun saat mobil kembali meninggalkan desa B dan memasuki hutan menuju klinik kembali, Pak Harto ketakutan luar biasa. Beliau coba melirik ke arah spion dan tidak ada apapun. Namun beliau yakin suara tersebut yang berasal dari arah belakang. Suara tersebut suara anak kecil, ya. Pak Harto yakin itu suara yang berasal dari salah satu korban tersebut. Makin lama suara tangisan itu makin keras. Pak Harto kali ini benar sudah lemas. Badannya seakan-akan benar-benar tidak kuat lagi untuk menyetir. Pak Harto memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Pelan-pelan beliau gerakan kepalanya. Benar saja, suara tersebut berasal dari salah satu kantong jenazah itu. Kantong jenazah itu yang tadi Pak Harto yakin itu isinya adalah korban anak kecil tersebut. Beliau kembali melihat ke arah depan dan kembali berdoa selama 15 menit. Tangisan suara itu menemani Pak Harto hingga sampailah beliau di klinik pukul 2:30 kurang. Tanpa basa-basi, Pak Harto langsung menuju, berhenti dan keluar dari mobil. Dia meminta Jamal untuk mengeluarkan jenazah tersebut. Jamal melihat muka Pak Harto pucat dan langsung bertanya, "Kenapa, Pak?" Tapi Pak Harto tidak menjawabnya agar si Jamal tidak ikut ketakutan. Setelah jenazah dikeluarkan, Pak Harto menutup pintu mobil dan kembali melihat genangan darah segar di lantai mobilnya. Karena lelah, Pak Harto berinisiatif esok hari membersihkannya. Beliau langsung memarkirkan mobil tersebut di garasi klinik dan bergegas menuju ke arah mes yang disediakan untuk beristirahat. Bayang-bayang wajah korban tersebut masih terbayang di pikiran Pak Harto hingga membuat beliau susah tidur. Padahal saat itu beliau benar-benar capek dan mengantuk, tapi susah untuk memejamkan mata. Setelah membaca doa, akhirnya tertidurlah beliau. Sialnya saat itu juga beliau bermimpi didatangi oleh jenazah anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut seperti mengasih pesan, tapi beliau lupa apa pesannya karena sudah terlalu lama. Kejadiannya pukul 09.00. Pak Harto bangun dan langsung mandi dan bersiap-siap standby kalau ada panggilan masuk. Tidak lupa Pak Harto cuci dulu bekas genangan darah semalam, tapi agak susah karena sudah cukup mengering. Kejadian hal aneh di mobil ambulans tersebut mulai bermunculan setelah mengangkut jenazah korban kecelakaan itu. Mulai dari yang bekas darah yang selalu muncul sendiri hingga mobil menyala dengan sendirinya. Juga 2 hari setelah kejadian itu, Pak Harto mendapat tugas untuk mengantar pasien yang meninggal dunia di klinik. Rupanya pasien itu meninggal karena serangan jantung atau mati, sehingga tidak ada darah yang keluar dari tubuh jenazah itu. Ke rumah jenazah itu adalah di desa B, ya, cuma 15 menit saja perjalanannya. Tapi ada keanehan yang terjadi. Kata Pak Harto saat perjalanan menuju ke rumah duka, tidak ada satupun keluarga yang menemani si jenazah di mobil. Itu juga ada keluarga
Tapi kenapa mereka lebih memilih untuk naik motor? Pak Harto tidak memikirkan. Ya, dia manggut-manggut saja karena sudah tugasnya dari pihak keluarga memandu mobil di depan naik motor waktu itu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Daerah jalanan yang sempit dengan kecepatan mobil yang tidak bisa cepat. Pak Harto harus berhati-hati karena laki-laki ketemu kumpulan kebo lagi gibah di pinggiran jalan. Masalahnya itu motor jalan baik, agak lihat-lihat ke belakang. Semakin lama jarak motor sama mobil jauh, pasti belokan tajam itu motor gagak kelihatan sama Pak Harto. Secara tidak mau ketinggalan dan nyasar, Pak Harto tambah sedikit gasnya buat mencegat motor tersebut. Pas belokan sudah dekat, Pak Harto lihat lampu belakang itu motor dari kejauhan. Dalam hatinya bersyukur karena masih kekejar. Karena tidak mau ketinggalan lagi, Pak Harto semakin menambah gas mobilnya untuk bisa berdekatan. Namun pas jarak mobil sama motor sudah dekat, sama-sama Pak Harto melihat pengendara motor itu. Beliau bingung, kenapa itu yang bawa jadi sendiri, padahal tadi berdua pas jalan dari klinik. Beliau pakai lampu jauh, ternyata benar, itu pengendara motornya cuma sendiri. Hal yang aneh dan membuat Pak Harto kaget bukan main adalah posisi kepala ngelihat ke belakang dan badannya ke arah depan. Jadi posisi kepala itu benar-benar tegak lurus, bukan menoleh ke wajahnya. Itu mirip dengan anak kecil, korban kecelakaan 2 hari lalu yang kepalanya terbelah. Tidak pakai basa-basi, Pak Harto langsung ngerem mobilnya secara mendadak. Tapi yang lebih aneh lagi, yaitu pas Pak Harto mengerem, tiba-tiba ada bunyi benda yang menabrak bagian belakang mobilnya. Pak Harto yang kaget langsung lihat persediaan belakang, tapi gelap. Beliau langsung turun dari mobilnya. Pas sudah sampai di belakang, beliau kaget. Bukan main, karena ternyata motor keluarga dari jenazah yang Pak Harto bawa itu yang menabrak. Di antara bingung dan kaget, Pak Harto cuma bisa diam. Dua pengendara itu mengomel-ngomel. Kenapa toh Pak? Kenapa ngerem mendadak? Karena mengerem mendadak dan membuat mereka jadi menabrak. Perasaan dari berangkat tadi mereka itu ada di depan Pak Harto. Beliau langsung membantu mereka bangun, walaupun itu orang tua ngoceh-ngoceh. Tapi tidak ditanggepin sama Pak Harto. Setelah bangun, Pak Harto sempatin minta maaf karena sudah ngerem mendadak. Habis itu ditanya, kok bisa mereka ada di belakang mobil? Padahal pas tadi dari klinik itu, Pak Harto melihat mereka ada di depan. Jawabannya lebih mengejutkan lagi. Justru kata mereka, Pak Harto yang tiba-tiba saja mengebut duluan, meninggalkan mereka berdua. Mau menyalip pun susah karena jalan sempit dan kadang Pak Harto ngebut di jalanan halus. Pak Harto hanya diam, mau ngomong juga bingung, takut mereka tidak percaya karena dia sudah langsung diajak lanjut jalan saja. Sekarang Pak Harto yakin matanya kalau mereka di depan untuk jalan. Sebelum jalan, orang yang bawa motor bilang kalau rumah dukanya sudah kelewatan. Di sini makin bingung lagi. Itu beliau ternyata sosok anak kecil korban kecelakaan itu bikin Pak Harto nyasar. Udah bikin nabrak, nyasar pula. Lengkap sudah kesialan Pak Harto malam itu. Beliau cuma berharap tidak dilaporkan ke atasannya, takut kena pecat kalau dilapor ke atasan. Kali ini penumpang memotori itu menemani Pak Harto biar tidak nyasar lagi. Setelah selesai beliau pamit untuk balik ke klinik. Tidak juga lupa minta maaf lagi. Sudah seperti lebaran. Di perjalanan balik Pak Harto kepikiran, kenapa anak kecil itu bisa menjahilinya? Apa salah beliau sampai begini? Untung saja jalanan balik ke klinik tidak ada apa-apa. Ya, anteng-anteng saja, katanya sih begitu. Ia sampai di klinik, ia langsung memarkirkan mobilnya terus rebahan di sofa. Tetap masih memikirkan kejadian itu, sampai tidak kerasa dia ketiduran. Bangun-bangun sudah pagi, beliau langsung siap-siap balik ke rumah karena ganti supir. Bukan bocah yang dulu lagi, udah diganti yang lama dipecat. Ternyata pas diceritain, itu bocah balik rumah, disuruh ngangkat jemuran sama emaknya. Jam 10 pagi Pak Harto sampai rumah. Ternyata bininya lagi sibuk ngadu ayam sama tetangga sebelah. Lah, baru pulang lo Tong? Tanya bininya. Tong, laki lu ini bego. Oh iya, lupa. Pak Harto langsung mandi. Biar janda sebelah rumah kesengsem. Pantas saja bininya galak. Udah tua masih doyan godain janda lagi.
Padahal itu janda umurnya sudah 70 tahunan. Katanya sih dulu bening pas umur masih 20 tahunan. Pak Harto hari ini mau nikmatin masa liburannya setengah hari. Seperti biasa, ngopi sambil bengong di depan rumahnya. Bininya di dalam rumah sibuk bersih-bersih sambil nyanyi dangdut favoritnya. Lagi asik-asiknya berhayal jorok. Jamal nongol, bikin ambiar deh. Pak, oh iya pak. Ya apaan sih lu Mal? Ganggu orang hayal baik. Maaf pak. Anu sih pak. Anu apa kamu? Anu ayam. Bukan pak. Maksudnya dipanggil ibu ke klinik. Penting. Apalagi sih? Orang baru aja duduk, belum juga nyeruput kopi. Dengan terpaksa Pak Harto masuk ke dalam dan memakai baju yang sedikit rapi. Langsung meluncur ke klinik memakai motor. Butut si Jamal. Di dalam pikirannya sih tidak ada yang aneh. Karena Pak Harto merasa tidak membuat salah. Tapi tidak biasanya ia dipanggil tiba-tiba. Kini meski penting, 15 menit perjalanan sampailah mereka di klinik. Hari itu lagi rame-rame banget. Sayanya yang sakit itu pada janjian. Baru turun dari motor ada yang teriak dari seberang. Pak Harto, sini pak. Pak Harto menengok. Oh, bosnya ternyata yang manggil. Beliau langsung berjalan cepat ke arah bosnya. Iya bu, ada apa? Coba kamu lihat ke dalam mobil. Oh iya bu. Pak Harto buka pintu mobil depan. Dia mencari-cari sesuatu. Tidak ada yang aneh. Masih kayak biasanya bu. Maaf bu, gak ada apa-apa. Coba lihat di belakang. Beliau langsung buru-buru membuka pintu belakang mobilnya. Ada sesuatu yang membuat Pak Harto pusing. Di lantai mobil itu ada genangan darah kental dan kelihatan sudah sedikit mengering. Perasaan Pak Harto semalam itu tidak membawa jenazah yang kecelakaan. Otomatis tidak ada darah. Pak Harto semalam membawa jenazah yang kena serangan jantung. Loh, kok bisa ada darah ya bu? Itu di mobil belum keluar sama sekali. Belum, makanya saya panggil kamu ke sini. Kenapa nggak dibersihin pak? Mohon maaf nih bu, semalam saya cuma bawa jenazah serangan jantung, bukan korban kecelakaan bu. Nah, bingung lah. Mereka berdua di situ. Bosnya langsung masuk ke dalam, mau menanyakan stafnya. Apa benar semalam ada pasien yang meninggal karena serangan jantung? Pak Harto cuma bisa diam. Kali ini kejadian untuk pertama kalinya. Ada darah di mobil ambulan itu. Daripada nanti kena semprot lagi, Pak Harto berinisiatif untuk membersihkan itu darah. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi tetap saja beliau tidak mau ribet adu bacot sama bosnya itu. Ada baiknya orang itu lagi libur, harus bersih mobil juga. Asal Pak Harto. Sopir yang kena sip pagi nongol langsung tanya ke Pak Harto. Ngapain pak muncul? Capek mulu liatnya, kampret. Oh gitu. Hari ini mobil belum keluar sama sekali. Belum pak, saya aja baru aja kelar boker. Nah, terus dari mana ini darah? Udahlah, Pak Harto tidak mau ambil pusing. Beliau lanjut membersihkan itu mobilnya. Di sini beliau belum curiga, cuma berprasangka buruk saja, tapi ada yang ngerjain dia biar kena omel bosnya. Kelar membersihkan mobil, Pak Harto balik ke dalam, mau lapor ke bosnya kalau itu mobil sudah diberesin. Bu, udah saya bersihin ya. Entah kenapa ibu bos jawabannya kayak gitu, lagi PMS kayaknya. Balik langsung ke rumah, minta diantar oleh si Jamal. Saya pun bertanya-tanya, ini Jamal kerja 24 jam kah? Kayaknya ada mulu ini orang di klinik, kata Pak Harto. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang dialami pas jadi driver ambulan. Sampai-sampai bingung mau cerita yang mana. Asal kalian tahu, setiap kali kelar ngantar jenazah, pasti selalu ada darah di lantai mobilnya. Padahal Pak Harto yakin banget kalau dia tidak membawa jenazah korban kecelakaan. Terus kadang jenazah meninggal karena sakit. Beliau juga bawa, anehnya selalu saja muncul itu darah. Sampai Pak Harto terbiasa sama kejadian itu. Hari ini Pak Harto kebagian shift malam sampai jam 02.00. Tidak ada laporan apapun dan tidak ada permintaan ambulan. Mau tidur pun tidak bisa karena si Jamal mengajak Pak Harto ngobrol terus. Ngantuk padahal. Tiba-tiba dari dalam klinik salah satu seorang perawat
lari ke arah Pak Harto. Saking ngebutnya hampir saja nabrak Pak Harto. "Pak, santai dong, bikin ngantuk, orang hilang aja. Ada apa sih?" "Ada kecelakaan, Pak, cepetan." "Di mana?" "Deket desa B." Setelah diteliti, ternyata tempat lokasi kejadian itu adalah lokasi yang sama persis dengan tempat Pak Harto menjemput jenazah yang anak kecil itu. Tidak ada pikiran aneh. Pak Harto langsung sigap keluar mobil, dan meluncur ke TKP. 30 menit kemudian sampailah beliau di sana, seperti biasa. Sudah banyak warga yang berkumpul dan juga sudah ada polisi. Pak Harto langsung turun dan keluarin kantong jenazahnya. Ternyata korban perampokan. Pak Harto melihat sebuah cerulit masih tertancap di kepala korban, sepertinya menembus sampai otaknya. Di lehernya pun terlihat seperti terkena sebatan itu cerulit, karena pasti dari kepalanya hampir putus. Dengan hati-hati, Pak Harto pun mengangkat jenazah itu, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Pak Harto berdoa dulu, semoga tidak ada kejadian apa-apa di jalan nanti. Tapi sepertinya ini hari sialnya Pak Harto atau lagi-lagi. Saat jalan sudah masuk ke daerah hutan, hawa mistis langsung menyelimuti. Di dalam mobil, hening. Cuma suara mesin saja yang menemani Pak Harto di jalan. Merinding pun tidak bisa Pak Harto tahan. Bulu kuduknya tegak, seakan ada sosok di dekatnya. Detak jantung Pak Harto pun langsung kencang. Detaknya sudah tidak beraturan. Rasa merinding pun semakin menjadi. Itu kayak suara napas, tapi berat banget suaranya, kayak orang yang susah bernapas. Suaranya berasal dari belakang. Pak Harto yakin akan kena iseng lagi malam ini. Beliau melihat ke belakang lewat spion, tapi kali ini nyalinya sudah tidak kuat. Beliau cuma bisa baca-baca doa dalam hatinya, ngarep kalau ini cuma halusinasi. Dia saja suara itu menghilang. Pak Harto sedikit lega. Tapi pas Pak Harto mau lihat spion sebelah kiri, beliau kaget bukan main. Kalau orang yang punya penyakit jantung pasti akan lewat. Karena pada saat Pak Harto nengok ke kiri, sosok korban perampokan itu ada di bangku sebelahnya. Sosok itu kayak lagi nahan kepalanya. Mungkin karena kondisi lehernya yang hampir putus, dari luka leher itu mengalir darah ke arah bahu. Yang lebih mengejutkan lagi, cerulit itu masih ada di kepalanya. Melihat sosok itu, Pak Harto langsung teriak, "Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah." Pak Harto gemetaran hebat. Dia takut, lemas. Mau berhenti pun dia tidak bisa. Kakinya susah digerakkan. Perlahan Pak Harto pun menangis. Ya, kata Pak Harto ini lebih seram dari yang lain. Kali ini benar-benar lemas banget badannya. Sosok itu seperti sengaja duduk di sebelah Pak Harto. "Ya Allah, tolong jangan ganggu saya. Ampun," ucap Pak Harto sambil nangis. Tapi sosok itu tetap diam di sebelahnya, seakan tidak mau meninggalkan Pak Harto. Mobil makin lama makin pelan. Kaki Pak Harto sudah tidak bisa menginjak. Kaki Pak Harto coba melihat lagi, dan secara bersamaan sosok itu juga nengok ke arah Pak Harto. Saat itu juga mulai gelap. Beliau pingsan dan tidak ingat apa-apa sama sekali. Pak Harto terbangun, di sekitarannya sudah banyak warga yang kumpul, dan ada 2 orang perwakilan dari klinik. Salah seorang warga ngasih Pak Harto air putih, sembari nanya kenapa bisa pingsan di pinggir jalan. Beliau tidak ingat persisnya, cuma yang terakhir dia lihat itu, sosok jenazah yang Pak Harto bawa lagi duduk anteng di sampingnya. Dia banyak dan tidak percaya di mana bisa sudah meninggal tapi duduk di sebelahnya. Salah satu warga yang menemukan Pak Harto cerita, mobilnya masuk ke parit. Dan lebih anehnya, jasad yang Pak Harto bawa ada di luar mobil. Lebih tepatnya di sebelah kiri mobil. Seketika semuanya terdiam bingung. Lah, kayak mana caranya itu jasad ada di luar? Ya sudah, ayo Pak, kita balik ke klinik. Salah seorang perwakilan dari klinik itu ngajak Pak Harto untuk pulang. Untung saja tidak ada yang rusak parah itu mobil. Jasadnya dimasukkan lagi ke dalam. Tetap masih bertanya-tanya, kok bisa ini ada di luar? Saya tanya lebih spesifik lagi tentang jasadnya di luar mobil dengan kondisi masih di dalam kantong jenazah atau di luar kantong jenazah. Cerulitnya pun masih menempel di kepalanya. Langsung merinding.
Pak Harto pun sampai sekarang masih tidak tahu bagaimana itu jasad bisa di luar. Ya, kali sudah modar bisa buka sleting sendiri. Setelah kejadian itu, bosnya nyuruh Pak Harto buat istirahat dulu di rumah. Beliau dikasih waktu seminggu buat tenangin diri. Pak Harto cuma mengangguk-angguk. Emang dia butuh istirahat panjang. Seminggu berlalu, Pak Harto sudah mulai masuk lagi. Hari ketiga setelah masuk ada laporan kalau di desa B terjadi pembunuhan dengan kondisi korban dimutilasi. Pak Harto pun langsung dapat tugas untuk menjemput jasad itu. Sampai di TKP, dari pihak polisi Pak Harto disuruh buat ngumpulin potongan-potongan badan korban. Di sini beliau sudah sedikit terbiasa, sudah tidak pakai muntah-muntah lagi. Setelah semuanya terkumpul, ada satu bagian yang belum ketemu, kepalanya. Dari pihak polisi pun belum menemukan di mana itu kepala korban. Akhirnya dengan kondisi potongan seadanya dibawa ke klinik. Pihak forensik dari kepolisian pun langsung meluncur ke sana. Korbannya kali ini adalah perempuan yang berumur sekitar 20 tahunan. Perempuan ini dibunuh oleh pacarnya. Ini baru pernyataan dari polisi. Lebih detailnya masih diusut sama mereka. Jasadnya sudah ada di klinik lagi diotopsi sama polisi. Hampir 2 minggu baik pelaku dan kepala korban belum ketemu juga. Bukti dan saksi jadi hambatan waktu itu. Hingga akhirnya hari ke-9 setelah penjemputan, Pak Harto bermimpi korban mutilasi itu datang berbincang dengan Pak Harto. Beliau mimpi ada sebuah gubuk kecil, tapi tidak tahu ada di tengah hutan atau di mana posisi persis gubuknya. Korban itu datang dengan kondisi badan yang utuh, tapi tanpa kepala. Duduk di kursi tepat depan Pak Harto yang duduk di kasur. Pak Harto lihat sekitar ada sebuah benda kayak balok atau kayu, dan ada darahnya. Awalnya Pak Harto tidak berani lihat sosok itu, tapi coba memberanikan diri. Dari lehernya mengalir darah ke badan, bajunya robek-robek. Ada luka sayat di tangannya juga. Pak Harto dalam keadaan takut tapi sedih juga hingga akhirnya beliau berani buat lihat sosok itu dengan jelas. Kepala aku, Pak. Tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik di kuping Pak Harto. Entah dari mana datangnya. Saya nggak tahu, Neng. Saya cuma bawa badan Neng doang. Pak Harto nggak tahu kenapa dia jawab seperti itu. Pak Harto juga tidak tahu apakah suara itu cewek tadi. Dia juga tidak tahu atau memang asal suara itu dari sosok cewek itu atau bukan. Tapi dalam hatinya yakin kalau sosok itulah yang ngomong. Aku diperkosa. Samar Pak Harto dengar di kupingnya ngomong dalam keadaan lirih dan nangis. Pak Harto percaya tidak percaya apa yang didengarnya. Beliau cuma bisa pasrah. Percakapan yang Pak Harto ingat yaitu pelakunya ada 7 orang. Salah satunya pacar perempuan itu. Hari kejadian itu mereka semua laki-laki pada mabok di sebuah gubuk. Nah, dari sinilah dia diajak cowoknya dalam keadaan mabuk. Cowoknya itu ngajak ini korban buat berhubungan badan, tapi si korban nolak. Si cowok marah dan maka korban berontak. Dia bangun dan coba lari, tapi dihadang sama teman-temannya. Si cewek memohon-mohon, tapi tidak digubris. Kayu sudah di tangan si cowok dan langsung dipukul ke kepala korban. Kondisi korban setengah sadar dengan tenaga yang tersisa masih mencoba berontak. Tangan dan kakinya ditahan sama teman-teman cowoknya. Sekali lagi kepala korban dipukul dengan kayu itu sampai pingsan. Darah segar mengalir deras di kepalanya. Setelah itu si cowok perkosa korban. Parahnya secara bergantian dengan teman-temannya. Dengan keadaan menangis sosok itu cerita. Awalnya Pak Harto takut menjadi merasa iba. Belum selesai cerita Pak Harto terbangun. Tiba-tiba dari tidurnya. Bininya ngamuk karena Pak Harto sedang memasak ikan ditinggal dan kosong. Akibatnya tidak ada pesan yang didapat oleh Pak Harto dari sosok itu. Tapi mungkin secara tidak langsung sosok itu mau kepalanya ditemukan polisi. Polisi pun belum menemukan juga. Selang 2 bulan Pak Harto dapat kabar kalau kepala korban mutilasi itu ditemukan sama polisi setelah pelakunya ketangkap semua. Lega rasanya. Pak Harto selama 2 bulan itu pula ada kejadian aneh, tapi masih dalam tahap wajar.
Seminggu kemudian Pak Harto dapat tugas mengantar jasad pasien yang meninggal karena sakit. Beliau tidak tahu sakit apa, tapi kata beliau sampai badannya kurus banget. Kali ini Pak Harto harus ngantar ke daerah yang cukup jauh. Saking jauhnya perjalanan menempuh 4 jam. Beda kota-kota. Beliau berangkat dari jam 05.00. Pak Harto jalan dari klinik. Beliau pun tidak tahu bagaimana caranya pasien itu ada di klinik tersebut. Karena tidak mungkin di daerahnya tidak ada klinik atau rumah sakit. Tidak mau ambil pusing, tugas Pak Harto cuma ngantar dan tidak ada urusan dengan latar belakang penyakit atau apapun. Ada satu orang dari pihak keluarga yang menemani Pak Harto di mobil. Sisanya di mobil depan. Selama perjalanan lancar, keluarga yang ada di mobil Pak Harto hampir sepanjang perjalanan terus menangis. Berbincang pun hanya sekedarnya saja. Sampai setengah 10 malam, sampailah beliau di kediaman duka. Bantuin turunin jenazah dan langsung pamit pulang. Dari sini Pak Harto sudah mulai merasa perasaannya tidak enak. Tidak tahu kenapa, entah kenapa selepas meninggalkan rumah duka itu, pikirannya juga tidak menentu lagi. Pak Harto cuma bisa doa-doa saja sendirian. Di mobil malam-malam sebenarnya bikin Pak Harto nyalinya ciut. Ditambah munculnya bau anyir yang menyengat ke penciuman Pak Harto, sampai-sampai mau muntah saking gak kuatnya. Pak Harto penasaran dari mana asal itu bau. Beliau berhenti sebentar di pinggir jalan dan menyalakan lampu belakang. Ternyata kembali ada darah yang muncul di lantainya, tapi pas nurunin jenazah tidak ada darah ini. Sekarang malah ada. Sebenarnya Pak Harto sudah biasa karena setiap antar jenazah atau jasad pasti akan muncul ini darah. Tapi biasanya darah itu muncul setelah mobil ada di garasi. Gak pernah Pak Harto lagi bawa kayak sekarang. Karena tidak mau ribet, beliau bersihkan kebetulan 3 ada botol aqua gede Pak Harto bawa dari klinik. Setelah selesai membersihkan darah itu, beliau lanjut jalan. Tapi baunya enggak hilang. Udahlah, Pak Harto gak mau pusing pikirin. Beliau lanjut jalan saja. Walaupun kepalanya pusing sepanjang perjalanan. Bau anyir. Sesampainya di daerah yang Pak Harto lupa itu namanya, tapi beliau ingat jalannya belok-belok dan gelap. Ini bukan dekat desa B. Hari pun sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Di jalan cuma sendirian, mobil pun kadang-kadang aja sepanjang perjalanan. Pak Harto cuma bisa baca-baca saja, mau ngobrol tapi tidak ada teman. Ya kali ngobrol sama setir. Sampai akhirnya pas belokan Pak Harto dikagetkan sama orang yang coba berhentiin mobil Pak Harto. Pak Harto langsung rem mobil mendadak. Untung saja tidak ada kendaraan di belakang mobilnya. Dalam keadaan gelap Pak Harto masih bisa melihat itu orang. Cowok apa cewek? Pak Harto pun turun. Ternyata cewek katanya itu. Cewek mau numpang sampai desa terdekat itu. Aja alasannya sih, tapi Pak Harto nggak percaya gitu aja. Beliau bingung, ini cewek ngapain tengah malam ada di tengah hutan gini. Ya sudahlah, daripada ditinggal kasihan, akhirnya beliau izin buat numpangin. Ayo main juga ada teman, ngobrol di mobil. Kan Pak Harto lihat mukanya dingin banget, datar, tatapannya selalu ke depan. Nengok pun kagak diajak ngobrol, kadang jawab, kadang enggak jawab pun seadanya aja. Kayak pakai HP, ya. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba cewek itu bilang stop, katanya sampai di sini saja. Pak Harto berhenti lihat sekitar, cuma ada rawa-rawa ilalang, tidak ada rumah atau apapun itu. Nengok ke kanan pun sama, cuma rawa doang. Lampu pun tidak ada di sana sama sekali. Gak yakin turun di sini gak ada apa-apa. Karena tidak ada jawaban, Pak Harto nengok ke kiri dan di depan matanya cewek itu berubah jadi seram. Wajahnya hancur dan berkeriput. Bajunya berubah jadi putih lusuh. Rambutnya mengembang acak-acakan. Baunya pun busuk banget. Pak Harto cuma bisa diam. Dia tidak bisa gerakin badan sama sekali. Tiba-tiba sosok itu terbang ke atas, menembus mobil dengan iringan suara ketawa khas kuntilanak. Lemes, nangis, capek, dirasain campur aduk. Pak Harto langsung sendirin badannya ke arah pintu. Badan dia lemes selemas-lemesnya. Benar-benar tidak bisa digerakkan. Di saat itu pula ada mobil di belakang Pak Harto yang berhenti.
Pengemudi itu turun dan nyamperin Pak Harto. "Pak, gak apa-apa, Pak." Beliau tidak dijawab. Mulutnya seakan terkunci, air matanya mengalir di pipinya. Hal itu lalu muncul istri dari pengemudi itu dan menyuruh mengambilkan air putih. Kayaknya pengemudi ini paham dengan keadaan Pak Harto. Pengemudi itu langsung masuk ke dalam mobil lewat pintu penumpang. Badan beliau langsung ditarik dan dikasih minum. "Habis lihat sesuatu ya Pak? Atau ditumpangi?" Pak Harto cuma bisa mengangguk saja. Setelah tenang, Pak Harto berterima kasih dengan mereka dan mau lanjut jalan lagi karena masih jauh. "Berat," kata Pak Harto dalam keadaan belum stabil. Masih harus mengendarai mobil. Sampai akhirnya Pak Harto berpikir buat resign. Kali ini beliau benar-benar gak sanggup lagi. Sepanjang perjalanan Pak Harto nyebut beliau ingin cepat-cepat sampai ke klinik karena benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sesampainya di klinik, beliau langsung parkir mobilnya dan tidur. Badannya masih gemetaran walaupun kejadiannya sudah lama. Besoknya Pak Harto resign. Ada satu cerita yang benar-benar terakhir diceritakan oleh Pak Harto. Kejadian ini tadinya tidak mau beliau ceritakan karena memang benar-benar seram. Salah satu kejadian yang sampai sekarang pun tidak bisa beliau lupakan, yaitu saat beliau dapat perintah buat angkut jasad korban kecelakaan bis. Korban saat itu hampir 25 orang. Kejadian ini tepatnya di Salpatisak. Pak Harto langsung meluncur ke TKP. Sampai di sana beliau diharuskan mengangkut 5 jasad yang bagian tubuhnya masih utuh. Sampai utuh, kecelakaan itu menurut beliau emang parah banget. Sampai-sampai bisnya pun remuk, tidak berbentuk. Tidak kebayangkan gimana orang-orang di dalam, ditambah lagi muatan full bis. Itu Pak Harto langsung meluncur ke rumah sakit terdekat, itu pun atas instruksi dari kepolisian. Saat kayak gini katanya udah gak memandang itu ambulan dari mana datangnya, yang penting jasadnya ke bawah. Syukur-syukur ada yang ketolong. Sayangnya yang Pak Harto bawa kondisinya sudah meninggal dunia semua. Rumah sakit terdekat jarak 30 menit. Tidak kurang lebih, pokoknya lah, karena bukan saya yang bawa mobilnya. Di sepanjang perjalanan ditemani suara sirine mobilnya. Sesekali beliau lihat spion belakang, harap-harap ada yang masih hidup. 15 menit perjalanan muncul hal-hal aneh. Ada suara tangisan dari belakang. Suara cewek. Pak Harto langsung merinding. Beliau melihat ke belakang tapi takut. Tapi dalam hatinya berkata, siapa tahu itu masih hidup. Tapi rasa takutnya lebih besar, sehingga Pak Harto bingung mau melihat atau enggak. Baca-baca doa dan niatin dalam hati, beliau coba lihat dari spion itu. Inilah hal seramnya. Semua jasad yang Pak Harto antar malam itu, semuanya dalam keadaan duduk, seakan-akan mereka hidup lagi. Ada yang menangis, ada yang diam saja, ada yang kesakitan. Pak Harto yang melihat itu langsung diam. Beliau tidak tahu itu mereka semua masih hidup beneran atau memang hanya halusinasinya saja. Sepanjang perjalanan Pak Harto tidak berani buat tengok ke belakang. Tapi ada hal yang buat Pak Harto tiba-tiba nengok. Pak Harto langsung melihat ke belakang, tapi yang beliau lihat adalah semua jasad yang ada di situ secara bersamaan lagi ngelihat Pak Harto. Dengan masing-masing mata mereka berwarna merah. Pak Harto langsung buang muka dan langsung berhentiin mobilnya di pinggir jalan. Beliau keluar, jantungnya berdegup kencang, kayak habis lari. Tangannya gemetaran, sampai-sampai warga yang lagi nongkrong di warung kebingungan lihat Pak Harto. Pak, kenapa? Ada apa Pak? Pak Harto tidak menjawab. Mulutnya masih komat-kamit beristighfar terus. Setelah agak sedikit tenang, beliau cerita ke warga kalau jasad yang beliau bawa hidup lagi. Sayangnya warga di situ tidak percaya. Kata mereka, mana mungkin itu jasad yang udah mati bisa hidup lagi. Jangankan mereka, Pak Harto lihat langsung pun masih tidak percaya. Pak Harto cuma beranikan diri buat lanjut dan tidak melihat lagi ke belakang. Kelihatan ambulans selanjutnya melewati patok. Tidak pikir panjang, Pak Harto injek gas dan nempel ke ambulan yang tepat beliau coba tengok ke belakang. Posisi jasad sedikit berubah. Posisinya aneh, 5 menit mau sampai ke rumah sakit, ada yang nyentuh pundak Pak Harto. Lagi-lagi, Pak Harto merinding. Setelah dicolek, dia pun memberanikan diri lagi buat lihat ke belakang.
Dan ternyata apa yang dia lihat kalau kali ini berbeda. Semuanya dalam keadaan pocong. Kali ini ada banyak. Pak Harto tidak tahu persis, tapi mereka seperti berdempet-dempetan di belakang. Ya Allah Gusti, Allahu Akbar, astagfirullah ya Allah. Semua matanya menyala, bau busuk dan bau anyir terhirup oleh Pak Harto. Mereka semua seakan sengaja ingin mengganggu Pak Harto. Tanpa pikir panjang, Pak Harto langsung tambah kecepatannya, hingga sampailah beliau di rumah sakit. Saat mobil berhenti pun Pak Harto sejenak diam. Beliau tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Perawat yang sudah menunggu dari tadi langsung buka pintunya. Pak Harto lihat ke belakang, dan pocong-pocong itu sudah tidak ada di sana. Sebenarnya saat itu juga ada yang nemenin Pak Harto di bangku sebelah, tapi tidak boleh diceritakan karena sosok itu suka datang. Setelah kejadian banyak yang bikin Pak Harto ketakutan, akhirnya beliau resign. Sudah tidak kuat dengan gangguan-gangguannya, apalagi sampai datang ke mimpi. Sekarang beliau sudah kerja di kantor saya, udah nyaman, gak ada lagi gangguan-gangguan itu. Sekian kisah dari Pak Harto, repair ambulan di kantor saya. Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan nyawa pasti ada kisahnya tersendiri. Hanya saja mau percaya atau tidak, ya itu urusan kalian masing-masing. Dan cerita pun selesai untuk kali ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman sekalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Terima kasih.